Kali ini membahas masalah aksesoris, tambahan untuk aksesoris kompresor. Contohnya seperti ini. Ini filter udara, filter air. Ya, supaya udara yang keluar dari kompresor tidak mengandung air. Nah, masalahnya penempatannya udah penuh atau mengganggu. Apabila filter udara taruh sini, ini akan terlalu menonjol keluar dan masalahnya akan terbentur jika kompresor ini didorong atau dipindahkan. Kita akan cari lokasi posisi baru yang mungkin lebih aman. Di sini ada dua buah safety valve, yaitu pengaman dari tekanan lebih. Ini safety valve yang berhubung langsung dari penampungan tabung angin. Ini safety valve untuk dari kompresor pendorong. Kemudian di sini ada klepnya sehingga tidak ada angin balik. Makanya ini ditarik, nggak ada yang keluar anginnya. Jadi di sebelum valve ke tabung ini, di sini ada safety valve juga sama. Mungkin untuk mencegah dari tekanan lebih yang berakibat merusak atau bahaya meledak kompresornya. Di sini sudah dipasang aksesoris seperti pressure. Nah, sini posisinya sudah pas ya ke tepi, jadi aman. Ini juga sudah pas dengan bodi kompresor, aman. Tapi jika ini dipasang di sini akan sangat menonjol dan kelihatannya kurang pantas, tidak bagus, tidak safety. Ini kita unboxing dulu. Ini merek AFC yang saya beli di Marketplace. Atau di agen, karena saya sambil toko plus bengkel jual spare part juga. Nah, ini kita pilih yang 2 tabung, filternya lebih bagus. Nah, masalahnya itu akan menonjol keluar, sehingga begitu kompresor dipindahkan, di sini mentok, akhirnya patah, pipanya patah ya. Ini ada posisi yang kira-kira lebih ke dalam. Nah, lebih ke dalam ya, posisinya harus tegak lurus supaya airnya jatuh ke bawah. Nah, di sini ekstranya, nah bisa pas dengan bodinya dinamo penggerak. Kita akan modifikasi keluaran ini dengan T, cabang T seperempat. Jadi nanti keluar ke atas, keluar ke kiri, dan ke sana. Oke, anginnya kita buang dulu ya. Ini kalau ditarik ya di sekitar 150 PSI akan keluar sendiri anginnya. Settingannya bisa diatur, tekanannya bisa tinggi, bisa rendah. Ini merek SAP buatan Taiwan, jenis kompresor yang berkelas tinggi, tabungnya tebal sekali. Ini model setengah PK. Cuma dinamo saya
Oh maaf, seperempat PK. Satu seher ini setengah PK. Tapi tabung dinamo penggerak sudah saya modifikasi setengah PK. Untuk perangkat ini apa saja yang didapat? Oh ternyata ada pressure gauge-nya. Ini udah include satu pembelian ya. Jadi ini klemnya dipasang di sini. Nah, nanti ini di sini menggunakan seal tip supaya nggak bocor. Sini ya. Sini begini posisinya. Berikan seal tip supaya nggak bocor. Karena angin ada celah sedikit, angin itu bisa bocor. Di rumah Mbak. Kunci 14. Kuncinya 13. Untuk kompresor harga 3 juta ke bawah, memang belum dapat aksesoris filter udara. Maka dari itu kita menambahkannya sendiri, yang mana fungsinya untuk mengecat. Tidak boleh air masuk kalau untuk ngecat atau bersih-bersih filter udara motor, mobil juga
tidak boleh ada air masuk. Kemudian ini kita pasang lagi safety pulpnya, karena tadi tempatnya safety pulpnya yang kita pakai, jadi kita harus pasang lagi. Ini adalah standar. Nah, seperti ini cara masangnya. Kemudian atas kita bisa manfaatkan untuk keluaran angin. Jadi safety pulp di sini. Rencana ini tidak bisa langsung karena nggak bisa mutar. Jadi filter angin, filter udara itu ada di sini nanti. Nah, duduknya di bracket sini, kita buatkan bracket. Nanti dia keluarnya ke sini. Ini arah anginnya ke sana. Input, ini output. Jadi kita bisa manfaatkan ke sini dengan presisi, dengan bodi, dengan dinamo. Jadi tidak keluar jauh dari bodinya, supaya aman dipindah-pindahkan. Berikan seal tip juga. Dukung channel ini, subscribe, like, dan sabar menonton agar kami bisa termotivasi dengan membuat konten-konten lain yang lebih bermanfaat tentang peralatan bengkel, otomotif, sepeda listrik, sistem otomatis, dan lain-lain. Kunci 19. Kita tambah nepel, terakhir nepel. Nanti kita mainnya dengan selang. Diberi seal tip juga. Pokoknya setiap percabangan yang ada drat harus dengan seal tip. Berfungsi sebagai seal, mencegah kebocoran. Nah, arah putarnya harus seperti ini, tidak boleh terbalik.
agar putusnya seal tip bisa sesuai dengan arah putaran berat. Nanti kita mainnya dengan selang. Ini bagian inputnya kita pasang juga seperti ini. Nanti kita gunakan selang dari sini ke sini. Menggunakan selang 8. Ya, selang 8 mili. Ini contohnya seperti ini. Seal tip lagi. Semakin sabar Anda menonton, semakin lama jam tayang di YouTube, agar saya mencapai target minimal target monet, agar bisa menerima uang dari YouTube. Sebelumnya itu kita bekerja keras dulu membuat video-video yang sedikit panjang durasinya. Nah, ini seperti ini, masukkan di inputnya filter udara. Putar dengan kunci 14. Ini outputnya grad 1/4. Kita gunakan bekas ya, kita buang dulu yang lama. Tetap semangat ya guys untuk menonton video tutorial ini, agar kalian bisa menerapkan di rumah atau di bengkel kompresor yang kalian punya. Khususnya kompresor kiri kecil yang harus diakali seperti ini. Kalau kompresor yang bodi besar tentunya banyak ruang ya, tidak pernah masalah untuk pemasangan filter udaranya, karena areanya luas, tabungnya besar, sehingga keluaran pipa dari dalam tabung dipasang pun masih cukup space-nya. Hati-hati tertutup. Ini kita pasang output.
kunci 19. Nah, kita tadi dapat ekstra pressure gate, diberikan selotip juga jatuh agar semua aman dari kebocoran. Sebetulnya sudah ada kita pasang pressure gate di sebelah kanan ini, namun karena ini kalau tidak dipasang angin akan keluar, jadi pasang untuk sebagai penutup angin. Lalu kita pasang diputar ke kanan, usahakan bagian bawah pas di posisi kencang. Nah, ini pas, kurang satu lagi. Pas kencang, ini pas di bawah. Lalu kita akan membuat selang dari sini ke sini. Kita cari selang potongan. Kita butuhkan korek api. Kita butuhkan selang. Kita butuhkan cutter. Kemudian kita kencangkan klemnya menggunakan obeng plus, bukan plus tapi obeng plus. Satu lagi nepel
tipe seperempat 8 in 8 ini. Masukin. Tahu aja dong Bang Isi pakai. Sudah terpasang. Di sini juga, di sana terpasang. Kita masukkan lagi selangnya dengan cara dipanaskan. Remnya jangan lupa dimasukin lebih dulu. Kencangkan dengan obeng agar remnya menjepit selang. Sini sudah siap pakai. Nah, yang diharapkan adalah terpasang seperti ini. Tidak melebihi bodi kompresor. Kita buatkan sementara di kawat. Nanti kita buatkan bracket, duduknya di sini di baut. Dan ini juga diklem. Ini hanya untuk sementara. Kita sudah dapat lihat bagaimana filter ini menyamping dengan tidak menonjol keluar. Jadi ekstranya cukup banyak. Ini udah saya buat dua output koplernya, ini juga ada. Dan di sini satu ke atas. Untuk kebutuhan banyak kita bisa manfaatkan. Ini selang. Ini selang 6 mili. Selang PU namanya. Bisa dipakai sesuai kebutuhan. Potong. Kita akan uji coba bagaimana fungsi dari filter air ya. Dari filter udara ini, air bisa mengantong di sini
sehingga tidak keluar untuk semprot anginnya, tidak ada air. Jadi air terjebak di sini. Ini minimal tekanannya 23 PSI, 5 PSI dia sudah aktif. Kalau nggak ada tekanan dia akan bocor. Nah ini contohnya. Karena di sini ada pernya. Pernya akan menekan jika ada tekanan 5 PSI. Jadi nggak boleh start awal dari nol. Kita tarik dulu. Karena dia bakal terbuka terus. Nah ini syarat dari sistem kerja pressure gate. Ini ada filternya. Filternya ini bisa diganti atau dibersihkan, bisa di refill. Ini fungsi dari pressure, tekanan, settingan tekanan yang kita mau pada outputnya. Contohnya dalam aplikasi penggunaan pengecetan untuk spray, pengecetan mobil atau motor, dia dibutuhkan tekanan stabil. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Ini fungsi dari pengatur tekanan keluar, pengatur tekanan output. Oke, kita coba sekarang. Sudah full. Ini sudah kelihatan tadi kita semprot-semprot. Ini sudah mengembun. Artinya dia sudah menangkap uap air. Dimana uap air itu nanti akan menjadi air sini menggenang. Jika sudah full sampai di sini, kita akan tekan bawahnya untuk membuang air yang terjebak di sini. Nah ini saklar turbo, saklar penambah tekanan angin. Jadi tidak menunggu kerja pada batasan rendah. Kompresor ini otomatisnya bekerja pada batasan low dan batasan maksimal. Nah ini posisi maksimal, kita bisa meneruskan tekanan dengan penambahan saklar ini. Nggak percaya, tanya saja si Meong nih, kucing saya. Ya bos, ini kita buktikan. Jadi kita nggak perlu menunggu tekanan, menunggu tegangan kerja yang lebih rendah. Kita langsung menambah tekanan, jadi bisa menghemat listrik.
dimatikan manual, bisa dinyalakan manual. Tekanannya pun menambah, tidak perlu menunggu tegangan kerja di level bawah untuk menyalakan kompresor. Ini ide yang sangat bagus. Demikian hasil improvement saya hari ini, tanggal 8 bulan Juli 2024. Semoga saya bisa membuat konten-konten selanjutnya yang bermanfaat, konten yang modifikasi, menyempurnakan asmeng power banknya, jangan ditindih. Nah, ini dia power banknya. Sebab banyak pabrik membuat sebuah produk, mereka tidak mempunyai ide-ide tambahan. Jadi kita sebagai penggunanya, user kita membuat ide-ide sendiri, seperti penambahan filter air, kopler cabang supaya banyak ya sana sini, penambahan tekanan angin, saklar turbo, modifikasi merendahkan tekanan angin maksimal. Ini saya menggunakan yang lebih rendah, bukan standar kompresor, tapi ini punya jet pump. Saya merendahkan tekanan 40 sampai 45 PSI saja sudah merasa cukup, karena tekanan ban mobil pun di level 35 ya. Untuk supaya dinamonya awet, tidak bekerja terlalu berat, dan juga sehernya juga awet. Dan ini fungsi tambahan lagi, yaitu paralel kompresor. Saya ada kompresor satu lagi, jadi jika dibutuhkan pekerjaan yang double, 2 semprotan, 2 double pengecetan, kita bisa menggunakan tambahan angin dari kompresor berikutnya. Kita paralel di sini menggunakan selang penghubung. Jadi itu akal-akalan dari saya. Idenya untuk semuanya untuk penghematan daya. Dengan tekanan yang lebih rendah ini, saya mengukur daya penggunaan daya listrik dari dinamo penggerak itu selalu di bawah terus, tidak pernah di atas tegangan daya puncaknya. Daya puncak itu tekanan jika sampai 100 PSI bisa 650 watt. Tapi dengan ini kita cukup di 470 watt sudah off ya, karena ini setengah PK, bukan seperempat PK dinamonya. Padahal ini kompresor angin ini model 1 share ini adalah seperempat PK. Jangan percaya di online jual setengah PK dengan blok 1 share, itu banyak bohongnya. Ini adalah seperempat PK. Biasanya pasangannya itu dengan dinamo seperempat PK juga. Itu kisarannya 250 watt daya yang dibutuhkan. Dari 175 sampai 300 maksimal tekanan angin ya di kompresornya. Yang seperempat PK kalau pakai yang seperempat PK dinamonya. Namun ini lebih besar dayanya, lebih stabil, lebih dingin. Itulah jangka panjang yang saya ambil, keawetan ya. Karena walaupun dinamonya original, kompresor misalnya seperempat PK kita paksakan terus di tekanan tinggi,
Walaupun merek Diayu yang original, tembaga murni itu juga bisa mengalami kerusakan atau usianya tidak sesuai yang kita harapkan. Jika penggunaannya kita kurang-kurangi atau kita pakai dengan normal, dinamo itu sampai karatan juga awet, jangka panjang awet. Demikian penjelasan saya kali ini dalam improvement review, bukan review ya, improvement kompresor, penambahan tools untuk pengembangan penggunaan di berbagai macam, misalnya di kedokteran. Dan nanti ini alat kesehatan perlu sekali filter udara, filter air. Oke, sekian, terima kasih.